Kalau nonton video ini harus fokus ya. Jangan di-skip videonya. Jangan dicepetin. Apalagi nontonnya sambil main game. Kalau ketahuan, saya ambil HP kalian. Loh, itu kan HP saya, Pak. Waduh, mana belum lunas lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika kombinatorik. Hari ini kita membahas masih tentang masalah pembagian, tapi part yang kedua. Kalau part yang kemarin kan kita ngebahas 6 teori, juga 6 contoh soal ya. Kita sekarang ngebahas contoh soal yang lainnya. Tapi sebelum itu, saya minta waktu kalian untuk klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga aktifkan loncengnya. Kenapa saya minta kalian untuk mengaktifkan loncengnya? Karena biar kalian ketika dapat video pembelajaran baru, kalian tidak lagi menanyakan, "Pak, mana linknya, Pak?" What? Jadi kan kalau misalkan udah klik notifikasi, kalian bisa dapat notifikasi sendiri ya di HP ya. Ketika saya ada mengeluarkan video pembelajaran baru, kalian langsung bisa udah ada pembelajaran baru gitu. Oke, contoh soal yang pertama yaitu berapa cara untuk menyusun huruf pada kata mantan. 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 Jika dengan syarat tidak boleh ada dua huruf A yang berdampingan. Oke, ngomong-ngomong soal mantan, mungkin memang kalau udah mantan memang tidak boleh berdampingan lagi kan ya? Oke, karena mantan itu memang ya bukankah seharusnya disimpan pada tempatnya? Oke, kita bukan sedang membahas masalah mantan itu ya. Kita akan membahas masalah kata mantan. Jadi kita membahas ada berapa sih cara untuk menyusun huruf pada kata mantan dengan syarat tidak boleh ada dua huruf A yang berdampingan. Oke, cara pertama untuk menjawab soal mantan tadi, permasalahan mantan yang tadi, cara pertama adalah setiap kotak hanya dapat memuat satu benda. Kalau kita ulas kembali lagi ke yang kemarin, kan kemarin ada tentang pembahasan membagi R benda identik pada N kotak berbeda. Khususnya itu jadi di bagian itu kan ada yang setiap kotak hanya dapat memuat paling banyak satu benda. Nah, sekarang kita cek lagi bagaimana caranya. Awalnya itu kan kita punya 4 huruf M, N, T, dan N selain huruf A itu ya. Nah, berarti kan untuk mencari berapa kemungkinan cara dari 4 huruf itu kan tinggal di faktorialin aja ya. Berarti M, N, T, N itu kemungkinannya ada 4 faktorial. Nah, kemudian kita punya 5 kotak, yaitu kotak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi permasalahannya itu hanya untuk membagi dua huruf A itu ke dalam kotak-kotak tersebut. Jadi misalkan kalau misalkan kotak 1 udah diisi oleh huruf A, berarti kotak 1 tidak bisa memuat huruf A lagi. Berarti harus ada di kotak 2 atau kotak 3, kotak 4 dan selanjutnya. Nah, berarti kan masalahnya itu membagi huruf A kepada 5 kotak. A-nya itu ada 2, berarti diketahui R-nya 2, kemudian kotaknya ada 5, berarti N-nya 5. Nah, jawabannya itu berarti tinggal 4 faktorial dikali kombinasi dari 5 dan 2. Kombinasi 5, 2 itu berarti kan 10. 4 faktorialnya itu 24, berarti jawabannya 240. Iya. Cara kedua dalam menyelesaikan masalah permantanan tadi yaitu yang kedua ini memakai setiap kotak dapat memuat sembarang benda identik. Kalau tadi kan setiap kotak hanya dapat memuat satu benda identik. Nah, sekarang setiap kotak itu bebas bisa diisi oleh sembarang benda. Bisa dimasukkan benda atau bisa juga tidak dimasukkan benda. Nah, sekarang permasalahannya itu membagi dua huruf A, kemudian benda identiknya itu adalah M, N, T, dan N. Nah, itu kan sekarang ada kotak 1, terus A, kotak 2, A, kemudian kotak 3. Syaratnya itu adalah huruf A itu tidak boleh berdampingan. Berarti antara A dengan A itu
yaitu di kotak kedua itu harus diisi oleh satu huruf. Satu huruf dari benda identik itu bisa M, N, T, atau N. Nah, kemudian masalahnya itu kan M, N, T, atau N itu benda identiknya kan 4 tadi ya. Berarti kalau diambil satu jadi tinggal 3. Kemudian berarti R-nya itu adalah 3. Dan N-nya itu 3. N3 itu kotaknya ada 3. Kita pakai rumus kombinasi dengan pengulangan. Rumusnya itu C, R plus N-1, kemudian R. Nah, berarti tinggal dimasukkan aja. Yang tadi kan M, N, T, N itu 4 benda identik. Itu kan berarti 4 faktorial. 4 faktorial dikalikan dengan kombinasi 5 dan 3. Kombinasi 5 dan 3 itu 10. 4 faktorial itu 24. Berarti isinya sama, yaitu 240. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu diketahui 5 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Berapa banyak kemungkinan susunan mereka dalam satu baris jika kedua ujung baris diisi oleh laki-laki. Jadi ujung dengan ujungnya itu diisi oleh laki-laki, dan syaratnya itu tidak boleh ada perempuan yang berdampingan. Oke, untuk menjawab permasalahan yang tadi ya, masalah tentang bagaimana menyusun duduk antara laki-laki dan perempuan, kita menggunakan yaitu setiap kotak dapat memuat sembarang benda identik, atau menggunakan kombinasi pengulangan ya. Nah, susunannya itu kan 2 laki-laki harus berada di ujung kiri dan ujung kanan. Maka itu kan kotaknya ada 3. Kita tempatkan dulu 2 laki-laki di kotak 1 dan kotak ketiga. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah perempuan dengan perempuan tidak boleh duduk berdampingan. Nah, berarti ada 1 laki-laki di antara perempuan. Nah, laki-laki kan kita ibaratkan dengan benda identik. Berarti dari 5 laki-laki itu tinggal sisa 2 ya. Berarti masalahnya itu membagi 2 laki-laki identik ke dalam 3 kotak. Nah, berarti kan R-nya 2, kemudian N-nya 3. Terus awalnya itu kan laki-laki itu diibaratkan sebagai benda identik. 5 laki-laki tersebut tadi dihitung dengan 5 faktorial. Kemudian perempuan juga dihitung sebagai 2 faktorial. Kemudian baru dikalikan dengan kombinasi pengulangan dengan R-nya 2 dan N-nya 3. Berarti hasilnya itu 5 faktorial dikali 2 faktorial dikali dengan kombinasi 4 dan 2, yaitu 1440. Ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga itu, ada berapa kemungkinan pasangan bilangan bulat non-negatif pada persamaan berikut? X1 plus X2 sama dengan 3. Untuk menjawab masalah persamaan linear tadi, nah kita menjawabnya dengan menggunakan setiap kotak dapat membuat sembarang benda identik, atau yang tadi juga dengan kombinasi pengulangan ya. Nah, itu kan tadi soalnya X1 tambah X2 sama dengan 3. Dalam kasus ini berarti R itu selalu di sebelah sama dengan. Berarti kan ini kan sama dengan 3, itu berarti R-nya 3. Kalau misalkan sama dengannya 5, ya berarti R-nya 5. Ini dengan syarat semua himpunan pasangan ini adalah bilangan bulat non negatif ya. Kalau misalkan negatif kita nggak dicari gitu. Nah, tadi kan R-nya 3, kemudian N itu adalah banyaknya variabel. Berarti variabel di sini kan ada X1 dan X2, berarti N-nya sama dengan 2. Kemudian tinggal kita masukkan aja ke rumusnya, yaitu rumus dari kombinasi pengulangan. Didapatkan hasilnya itu kombinasi dari 4 dan 3, berarti hasilnya 4. Nah, 4 itu apa aja? Berarti 4 itu kan bisa dilihat, 4 itu terdiri dari 0 tambah 3, berarti X1-nya 0, X2-nya 3. Kemudian X1-nya 3, X2-nya 0. Kemudian X1-nya 1, X2-nya 2. Kemudian X1-nya 2 dan X2-nya 1. Oke, cukup sekian ya materi tentang masalah pembagian ini. Kita sudah membahas part 1 dan part 2. Sekarang waktunya kita tugas. Nah, tugasnya sekarang ini kan saya mau ngasih soal nanti saya kasih soalnya. Kemudian
kalian kerjakan di kertas, bebas ya, di kertas apa aja. Nah, jangan nanti nanya, Pak, kerjanya di kertas apa? Kertas binder apa kertas HPS? Terserah apa aja, kertas apa aja. Asal jangan kertas nasi aja. Nah, terus udah dikerjakan di kertas, kalian foto, dijadikan satu PDF, kemudian kirim ke WA saya. Nah, kalau misalkan udah dikirim soal dan jawabannya ke WA, kalian tetap harus menulis konfirmasinya di kolom komentar. Jadi, untuk mengetahui tugas kalian sudah masuk atau belum, saya hanya akan membalasnya di kolom komentar ya. Jadi di kolom komentar tetap aja tuh nulis nama, kelas, NPM, dan konfirmasi kalau kalian sudah mengirim soal dan jawaban ke saya. Karena saya hanya akan membalas di kolom komentar. Di WA itu saya hanya menerima soal dan jawaban. Kemudian untuk mengetahui tugas kalian udah masuk atau belum, itu tetap di kolom komentar di YouTube ya. Nah, tidak usah lama lagi nih, ini soalnya ya, ini tugasnya. Gimana? Udah ketahuan itu tugasnya ada berapa? Soalnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, atau berapa? Cepetan ya? Atau kurang cepet? Nih, oke, saya kasih kesempatan sekali lagi ya. Nih, coba lihat tugasnya sekali lagi. Terima kasih sudah mau nonton video ini ya. Kalau mau nonton video lain di sini. Kalau mau subscribe, klik ini ya. Kalau mau nonton video lain, klik ini. Kalau mau subscribe, klik di sini ya. Kalau mau nonton video lain, klik ini. Kalau mau nonton video lain, klik ini. Kalau mau subscribe, klik di sini ya. Kalau mau nonton video lain,